Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Kaira Azra Mahfir dari absen 17. Nama aku Mela Rasati Gusdani dari absen 18. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai sejarah Kerajaan Aceh. Selamat menyaksikan. Kerajaan Aceh merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara. Dari jejak-jejak atau peninggalan-peninggalan masa lampau seperti nisan-nisan yang bertulisan, naskah-naskah, dan catatan perjalanan para musafir asing membuktikan bahwa agama Islam dari kerajaan Islam pertama di Nusantara adalah Pasai, Prolak, dan Lamuri yang berlokasi di Provinsi Aceh. Pada abad ke-17, semua kerajaan ini digabungkan menjadi Kerajaan Aceh Darussalam di bawah pimpinan Sultan Ali Mukhayat Shah. Selanjutnya pada paruh pertama abad ke-17 ini juga Aceh menjadi pusat utama pembelajaran agama Islam bagi kawasan Barat Nusantara, dan dari Aceh inilah Islam menyebar ke seluruh Nusantara. Nah, jadi di sini aku mau ngejelasin mengenai sejarah Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh Darussalam, juga dikenal sebagai Kesultanan Aceh, merupakan sebuah kerajaan Islam yang berdiri di Provinsi Aceh, Indonesia. Kesultanan Aceh terletak di utara Pulau Sumatera dengan ibu kotanya di Banda Aceh Darussalam. Kerajaan ini merupakan kekuatan regional utama pada abad ke-16 dan ke-17 sebelum mengalami periode penurunan yang panjang. Pada tahun 1496, Sultan Ali Mukhayat Shah dinobatkan sebagai Sultan pertama. Kemudian, pada masa Sultan Selim II dari Turki, Utsman, beberapa teknisi dan pembuat senjata dikirimkan ke Aceh, yang kemudian mampu memproduksi meraih sendiri dari Kuningan. Kerajaan Aceh Darussalam dibangun di atas puing-puing kerajaan Hindu dan Buddha sebelumnya, seperti Kerajaan Indrapurba, Kerajaan Indrapurwa, Kerajaan Indrapatra, dan Kerajaan Indrapura atau Indrapuri. Selanjutnya, saya akan membahas puncak kejayaan Kesultanan Aceh Darussalam. Jadi, puncak kejayaan Kesultanan Aceh Darussalam ini bermula dari pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Pada saat itu, agama dan kebudayaan Islam begitu berkembang di kehidupan masyarakat, dan dari situlah Aceh mendapat julukan sebagai daerah Serambi Mekah. Ketika agama dan kebudayaan Islam berkembang di Aceh, banyak masyarakat yang ingin menjalankan ibadah haji ke tanah suci Mekah. Dari Aceh lah sebagai awal mula keberangkatan haji dimulai. Ini karenanya perjalanan menuju Mekah dulunya hanya melalui transportasi laut saja. Masyarakat Aceh sangat taat dengan ajaran Islam dari dulu sampai sekarang. Sistem pemerintahan di Aceh sangat ketat mengikuti ajaran Islam. Nah, kerajaan atau Kesultanan Aceh Darussalam, kejayaan yang dirasakan oleh Kesultanan Aceh Darussalam tidak begitu lama, karena pada saat itu hanya Sultan Iskandar Muda saja yang mampu menjalankan pemerintahan di Aceh. Pewaris yang ditunjukkan adalah Sultan Iskandar Thani, ataupun pemimpin di kesultanan mengalami perpecahan internal di kerajaan. Selain itu, keruntuhan Kesultanan Aceh yang dipicu karena Belanda ingin menguasai Pulau Sumatera. Pada akhirnya, kesultanan ini runtuh sejak tahun 1903. Nah, kalian penasaran gak sih sama peninggalan-peninggalan dari kerajaan Aceh ini? Jadi, peninggalan-peninggalan dari kerajaan Aceh ini yang pertama tuh ada Masjid Baitur Rahman di Banda Aceh. Masjid ini tuh dibangun pada masa jabatan Sultan Iskandar Muda, yaitu pada 1607 sampai 1636 Masehi. Masjid Baitur Rahman Aceh dijadikan sebagai tempat beribadah dan juga menjadi pusat pendidikan ilmu agama Islam. Terus yang kedua ada Taman Sari Gunungan. Jadi Taman Sari Gunungan menjadi bukti cinta Sultan kepada istrinya yang dulunya merindukan kampung halamannya. Tempat itu menjadi tempat bersenang-senangnya permaisuri. Dan yang ketiga ada Benteng Indrapatra. Jadi kata benteng sudah tidak asing lagi dengan yang namanya pertahanan dalam perang. Ya, jadi benteng ini dibangun menjadi tempat pertahanan dan penyerangan musuh. Dan yang keempat ada meriam Kesultanan Aceh. Dulunya meriam ini tuh menjadi senjata pertahanan Kesultanan Aceh Darussalam untuk bertahan dari penjajah. 5. Makam Sultan Iskandar Muda, yaitu salah satu peninggalan sejarah dari Kesultanan Aceh, orang yang sangat berpengaruh di Kesultanan Aceh Darussalam. 6. Uang emas Kerajaan Aceh. Bentuk dari uang emas ini masih bisa detikers lihat di Museum Sejarah di Aceh. Uang emas dulunya bernama Dewerham. 7. Hikayat Aceh berupa karya sastra.
Hikayat Aceh masih sering digunakan masyarakat setempat untuk melestarikan peninggalan sejarah satu ini. Raja-raja di kerajaan Aceh, yaitu Sultan Ali Mughayat Shah 1496 hingga 1528 Masehi, Sultan Salahuddin dari 1528 sampai 1537 Masehi, Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar 1537 sampai 1568 Masehi, Sultan Husain Ali Riyad Shah dari 1568 sampai 1575 Masehi, Sultan Muda 1575 Masehi, Sultan Sri Alam dari 1575 sampai 1576 Masehi, Sultan Zain Al-Abidin 1576 hingga 1577 Masehi, Sultan Ala al-Din Mansur Shah dari 1577 sampai 1589, Sultan Buyong 1589 hingga 1596 Masehi, Sultan Ala al-Din Riayat Shah Syahid Al-Mukamil dari 1596 sampai 1604 Masehi, lalu Sultan Ali Riayat Shah 1604 hingga 1607 Masehi, Sultan Iskandar Muda Johan Pahlawan Mekuta Alam dari 1607 sampai 1636 Masehi, Sultan Iskandar Thani 1636 hingga 1641 Masehi, Sri Ratu Safi al-Din Taj al-Alam dari 1641 sampai 1675 Masehi, Sri Ratu Naki al-Din Nur al-Alam 1675 hingga 1678 Masehi, Sri Ratu Jagi al-Din Inayat Shah dari 1678 sampai 1688 Masehi, Sri Ratu Kamalat Shah Zinat al-Din 1688 hingga 1699 Masehi, Sultan Badr al-Alam Syarif Hasim Jamal al-Din dari 1699 sampai 1702 Masehi, Sultan Perkara Alam Syarif Lamtuy 1702 hingga 1703, Sultan Jamal al-Alam Badar al-Munir dari 1703 sampai 1726 Masehi, Sultan Jauhar Al-Alam Alim al-Din 1726 Masehi, Sultan Syams al-Alam dari 1726 sampai 1727 Masehi, Sultan Ala al-Din Jahan Shah dari 1735 sampai 1760 Masehi, Sultan Badr al-Din dari 1791 sampai 1795 Masehi, Sultan Sulaiman Shah 1795 Masehi, Sultan Badr al-Din dari 1791 sampai 1795 Masehi, Sultan Ala al-Din Jauhar Al-Alam 1795 hingga 1915 Masehi, Alauddin Muhammad Daud Shah nggak tahu dari kapan sampai kapan, Sultan Syarif Saif al-Alam dari 1815 sampai 1818 Masehi, Sultan Sulaiman Shah dari 1939 sampai 1957 Masehi, Sultan Mansur Shah 1857 hingga 1870 Masehi, Sultan Mahmud Shah dari 1870 sampai 1874 Masehi. Nah, lalu terdapat pula 3 buah badan atau lembaga yang fungsinya hampir dapat disamakan dengan lembaga legislatif sekarang. Lembaga ini turut mendampingi Sultan Iskandar Muda dalam melaksanakan tugasnya. Ketiga lembaga ini adalah 1. Balai Rungsari, yaitu tempat merupakan 4 orang ule balang atau hulu balang 4 dan 7 orang alim ulama serta menteri-menteri kerajaan Aceh. 2. Balai Gading, yaitu tempat mufakat dari 8 orang ule balang dan 7 orang alim ulama serta menteri-menteri kerajaan Aceh. Lalu, yang ketiga, Balai Majelis Mahkamah Rakyat, yaitu sebagai tempat mufakat wakil rakyat sebanyak 73 orang yang datang dari 73 mukim. Nah, terus kerajaan Aceh juga berhasil menjalin kerjasama dengan negara-negara Islam, misalnya Turki, Mesir, serta Absina. Lokasi yang sangat strategis membuat kerajaan Aceh menjadi titik penyebaran dan menjadi bandar perhubungan bagi negara-negara Islam. Dari segi kehidupan sosial, kerajaan Aceh pada kala itu selalu memberikan perhatian serius dalam bidang agama, khususnya dalam agama Islam. Lalu, kehidupan ekonomi kerajaan Aceh banyak bertumpu pada pelayaran dan perdagangan. Kerajaan Aceh berkuasa setelah mengambil alih pemerintah kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1524 Masehi.
Jadi itu tadi video mengenai sejarah kerajaan Aceh. Mohon maaf bila ada kesalahan, semoga bermanfaat.